Halo teman-teman semua, kali ini kami akan membahas materi e-commerce VCF semester genap dengan guru pembimbing kami, yaitu Ibu Kurniawati. Sebelum lanjut masuk ke materi, perkenalkan dulu ya anggota kelompok 3, ada Amanda Agustina Putri, Arya Ricardo, Azalea Marva Kennedy, David Christian, Egy Risti Habibi, Hasbi Merlion Lau, Marshy Ayu Anjani, Minda Gusrida Sarlika, dan Rainata Alfalah. Baiklah teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian e-commerce. E-commerce menggambarkan cakupan yang luas mengenai teknologi, proses, dan praktik transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui mail, Electronic Data Interchange (EDI), atau bisa juga melalui World Wide Web. E-commerce ini juga meliputi transaksi di dalam dan antar sektor bisnis yang khusus private dan umum publik, serta sistem yang melibatkan komunitas dalam negeri maupun internasional. Purbo dan Wahyudi, 2001. E-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dalam perdagangan barang, pelayanan jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Selain e-commerce, juga terdapat e-business. Sementara itu, bisnis adalah suatu proses bisnis yang berhubungan dengan sistem informasi. Metode bisnis memungkinkan perusahaan berhubungan dan mengakses data internal dan eksternal dengan proses yang lebih efisien dan fleksibel, agar berhubungan lebih erat dengan pemasok dan mitra usaha, dan untuk lebih memuaskan keinginan dan harapan pelanggan. Ahmadi dan Hermawan, 2013. Kegiatan yang bisa dilakukan di dalam e-commerce meliputi A. Perdagangan online melalui World Wide Web PC personal komputer. B. Transaksi online bisnis antar individu maupun antar lembaga atau perusahaan. C. Transaksi online bisnis antar individu maupun antar lembaga atau perusahaan. D. Internet banking yang saat ini berkembang di Indonesia. E. TV interaktif di mana melalui televisi kita bisa melihat daftar acara secara interaktif. F. WAP Wireless Application Protocol sistem belanja online. Selanjutnya terdapat manfaat, keuntungan, dan kerugian e-commerce. Keuntungan yang diambil dengan adanya e-commerce: pertama, revenue stream, aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan, yang tidak bisa ditemukan pada sistem transaksi tradisional. Kedua, dapat meningkatkan market exposure pangsa pasar. Ketiga, menurunkan biaya operasional operating cost. Keempat, melebarkan jangkauan atau global reach. Kelima, meningkatkan customer loyalty. Keenam, meningkatkan supplier management. Ketujuh, memperpendek waktu atau proses produksi. Kedelapan, meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Berikut ini sejumlah contoh e-commerce yang ada dalam tindakan. A. Konsumen mempelajari produk online sebelum membelinya di lokasi dunia nyata. B. Konsumen memesan produk online dan menerimanya via pengiriman tradisional maupun internet. C. Mahasiswa berpartisipasi dalam program pendidikan online untuk menerima pelatihan bergelar atau profesional. D. Penduduk memperbaharui SIM-nya, mendaftarkan mobil, memfilekan surat pajak, melaksanakan izin bangunan, atau melakukan bisnis lain dengan agen pemerintah secara online. Thank you. E. Bisnis menjual produk dan layanan jasa kepada konsumen atau kepada bisnismen lain. F. Proyek pelacakan bisnis file atau transfer file elektronik seperti gambar, catatan, database, atau file teks melalui internet. G. Bisnis menyediakan dukungan teknis atau dukungan pelanggan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. H. Bisnis hiburan dan usaha lain mempromosikan event secara online, atau bahkan membuat peristiwa online. I. Pemerintah menerima dan memproses permohonan proposal dan dokumen lain melalui internet secara online. J. Lembaga pendidikan mengintegrasikan komponen dan teknik riset online di ruang kelas harian. Kianan, 2000. Terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan menjalankan bisnis dengan menggunakan fasilitas e-commerce dapat menjangkau audiensi di seluruh dunia.
dapat melakukan komunikasi interaktif dengan biaya yang efisien, dapat menjangkau target konsumen tertentu, lebih mudah menyampaikan perubahan informasi seperti perubahan harga atau karakter produk yang diperdagangkan, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan karena tersedia akses selama 24 jam, 7 hari seminggu, mendapatkan umpan balik segera dari konsumen, menyediakan biaya penyebaran informasi merek yang efektif dan efisien. Morrison, tahun 2010. Beberapa manfaat e-commerce dalam dunia bisnis. Manfaat e-commerce bagi pelaku bisnis. Kemudahan dalam aktivitas jual beli, memangkas biaya pemasaran. Kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen, dapat menjangkau target market yang lebih luas. Penyebaran informasi lebih mudah dan cepat. Proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. B. Manfaat e-commerce bagi konsumen. Konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam sehari sepanjang tahun. Konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai. Konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce. Dampak positif e-commerce. Pertama, munculnya aliran penghasilan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak ada pada sistem jual beli dengan cara tradisional. Kedua, e-commerce memberikan peluang untuk meningkatkan market exposure. Ketiga, berpotensi untuk memperluas jangkauan secara global reach. Keempat, kesempatan untuk mengurangi biaya operasional atau operating cost. Kelima, kemudahan dalam membangun dan meningkatkan customer loyalty. Keenam, meningkatkan mata rantai pendapatan atau value chain. Ketujuh, membantu mempersingkat waktu produksi. Kedelapan, dapat meningkatkan supplier management. Dampak negatif e-commerce. Pertama, potensi terjadinya penipuan di mana seseorang kehilangan dari segi finansial karena kecurangan pihak lain. Kedua, kemungkinan terjadinya pencurian data dan informasi rahasia dan berharga yang dapat mengakibatkan kerugian besar kepada korban. Ketiga, potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan yang diakibatkan oleh gangguan sistem, misalnya human error dan gangguan listrik tiba-tiba. Keempat, kemungkinan terjadinya akses yang dilakukan orang lain tanpa otorisasi, misalnya hacker yang membobol sistem perbankan. Kelima, kampanye negatif via internet yang dilakukan kompetitor yang berakibat buruk bagi sebuah bisnis. Keenam, potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia, baik itu sengaja atau tidak sengaja, dan juga kerusakan sistem elektronik. Selanjutnya terdapat jenis-jenis e-commerce. Pertama, model storefront. Storefront ialah kombinasi proses transaksi, security, pembayaran secara online, serta penyimpanan informasi yang memungkinkan para pedagang untuk menjual dagangannya secara online melalui website. Kedua, model lelang. Model ini berfungsi sebagai forum di mana para pengusaha online dapat memasukkan web-web tertentu dan berfungsi sebagai penawar bidder atau penjual seller. Ketiga, model portal. Model portal merupakan bentuk lain dalam e-commerce. Portal berisi berbagai informasi yang meliputi berita politik, ekonomi, olahraga, seni, dan informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat. Keempat, model dynamic pricing. Model dynamic pricing atau penetapan harga merupakan model yang mengikuti pola mekanisme bisnis, yaitu bagaimana transaksi bisnis berlangsung dan produk-produk diberi harga untuk ditawarkan secara online kepada konsumen. Kelima, model online trading. Model online trading biasanya digunakan bentuk perdagangan sekuritas saham. Keenam, model online loan. Online loan atau pinjaman secara online merupakan salah satu bisnis online yang sudah cukup populer. Ketujuh, layanan perjalanan secara online. Saat ini, bagi orang yang senang bepergian akan lebih mudah mengaturnya karena mulai pemilihan tujuan atau objek wisata, booking hotel dan alat transportasi dapat dipesan secara online. Kedelapan, belajar secara online. Learning. Dengan semakin majunya teknologi internet, banyak orang yang memanfaatkan internet sebagai sarana atau media dan sumber belajar secara online. Jenis-jenis transaksi e-commerce. Pertama, collaborative commerce. E-commerce. Collaborative commerce yaitu kerjasama secara elektronik antara rekan bisnis. Kedua,
Business to business, e-commerce tip ini meliputi transaksi antar organisasi yang dilakukan elektronik market. Ketiga, business to consumer B2C. Business to consumer yaitu penjual adalah suatu organisasi dan pembeli adalah individu. Keempat, consumer to business atau C2B. Dalam C2B, konsumen memberitahukan kebutuhan atas suatu produk atau jasa tertentu, dan para pemasok bersaing untuk menyediakan produk atau jasa tersebut ke konsumen. Kelima, customer to customer atau C2C. C2C yaitu konsumen menjual secara langsung ke konsumen lain atau mengiklankan jasa pribadi di internet. Resiko e-commerce. Pertama, kehilangan financial secara langsung karena kecurangan. Kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Keempat, penggunaan akses oleh pihak yang tidak berhak. Kelima, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Keenam, kerugian-kerugian yang tidak terduga. Mekanisme transaksi pembayaran online. Salah satu isu terbesar dalam implementasi e-commerce adalah mekanisme transaksi pembayaran via internet. Dalam bisnis konvensional sehari-hari, seseorang biasa melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang dibelinya melalui berbagai cara. Cara yang paling umum adalah dengan membayar langsung dengan alat pembayaran yang sah, uang secara tunai cash. Cara lain adalah dengan menggunakan kartu kredit, credit card, kartu debit card, cek pribadi, personal check, atau transfer antar rekening Kostyur dalam Indrajit, tahun 2002. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan sistem e-commerce. Pertama, security. Data atau informasi yang berhubungan dengan hal-hal sensitif yang harus dirahasiakan. Kedua, confidentiality. Perusahaan harus dapat menjamin bahwa tidak ada pihak lain yang mengetahui terjadinya transaksi jual beli dan pembayaran, kecuali pihak-pihak yang memang secara hukum harus mengetahuinya, misalnya bank. Ketiga, integrity. Sistem harus dapat menjamin adanya keabsahan dalam proses jual beli, yaitu harga yang tercantum dan dibayarkan hanya berlaku untuk jenis produk atau jasa yang telah dibeli dan disetujui bersama. Keempat, authentication. Proses pengecekan kebenaran di mana pembeli maupun penjual merupakan mereka yang benar-benar berhak melakukan transaksi seperti yang dinyatakan oleh masing-masing pihak. Kelima, authorizatin. Mekanisme untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan dan kemampuan seorang konsumen untuk melakukan pembelian, adanya dana yang diperlukan untuk melakukan transaksi jual beli. Yang keenam atau yang terakhir, assurance. Kondisi di mana konsumen yakin bahwa perusahaan e-commerce yang ada benar-benar berkompeten untuk melakukan transaksi jual beli melalui internet. Sistem pembayaran melalui internet dapat dilakukan dengan berbagai cara. Baiklah teman-teman sekalian, sudah selesai materi kita kali ini, yaitu tentang e-commerce. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.